Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah Islam yang penuh cahaya iman dan keteguhan para sahabat, ada satu nama yang muncul dalam bayang-bayang, membekaskan kontroversi dan keraguan. Abdullah bin Sabah, sosok misterius yang banyak disebut dalam kitab-kitab sejarah sebagai pemantik fitnah terbesar dalam tubuh umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana asal-usulnya? Dan bagaimana mungkin ia menjadi percikan kecil yang memantik kobaran perpecahan besar di kalangan kaum muslimin? Abdullah bin Sabah dikenal sebagai seorang yang berasal dari negeri Yaman, khususnya dari daerah Syan'a. Dalam beberapa riwayat ia disebut berasal dari kalangan Yahudi. Ia dikisahkan memeluk Islam bukan karena keimanan yang tulus, melainkan sebagai upaya terselubung untuk menimbulkan kerusakan dari dalam barisan umat Islam. Ia membawa warisan dendam ideologi sebelumnya, menyusup ke tengah barisan para sahabat, dan tabi'in yang masih kuat memegang ajaran murni Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa catatan, sebelum menyatakan diri masuk Islam, Abdullah bin Sabah adalah seorang penganut ajaran Yahudi yang sangat fanatik. Ia mengadopsi konsep ajaran bahwa seorang nabi tidak mungkin meninggal dunia tanpa meninggalkan pengganti yang ditunjuk secara khusus. Keyakinan ini ia bawa ke dalam komunitas muslim dengan mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai penerus langsungnya, dan bahwa sahabat lain yang mendahului kepemimpinan dianggap merampas hak Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ajaran ini pada awalnya disebarkan dengan sangat halus. Abdullah bin Sabah tidak langsung mengumumkan dirinya sebagai pembawa ide baru. Ia bergerak dari satu kota ke kota lain, menebarkan benih keraguan di hati kaum awam yang tidak memahami kedalaman ajaran Islam. Ia mengunjungi Madinah, Kufah, Basrah, dan Mesir dengan misi yang sama, memprovokasi, membangkitkan sentimen, dan menggoyahkan kepercayaan umat terhadap kepemimpinan sahabat-sahabat utama. Menariknya, pada permulaan gerakannya, Abdullah bin Sabah menampilkan dirinya sebagai muslim yang taat. Ia rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, mengutip ayat-ayat Al-Quran, dan membaur dengan masyarakat. Strateginya sederhana namun efektif, menanamkan keraguan sedikit demi sedikit, hingga keyakinan umat kepada para khalifah yang sah perlahan terkikis. Nama Abdullah bin Sabah mulai disebut dalam literatur sejarah klasik, seperti dalam kitab Tarikh At-Tabari dan riwayat-riwayat sejenis. Namun dalam penyebutan ini, ada pula perbedaan pendapat. Sebagian ulama menganggap kisah tentang Abdullah bin Sabah dibesar-besarkan oleh pihak tertentu untuk mencari kambing hitam atas terjadinya fitnah besar, sementara sebagian lain meyakini keberadaannya berdasarkan banyaknya riwayat yang mengaitkan dirinya dengan benih-benih pemberontakan. Apa yang menjadi fokus penting adalah bahwa Abdullah bin Sabah dikaitkan erat dengan ide ghulu, yaitu sikap ekstrim dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ia menyebarkan ajaran bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam tidak sekadar khalifah, melainkan lebih tinggi derajatnya, bahkan layak dianggap sebagai sosok ilahi. Ini adalah benih awal dari penyimpangan akidah yang kelak membelah barisan umat. Islam menjadi sekte-sekte yang berbeda pandangan. Dalam sejarah Islam, upaya Abdullah bin Sabah tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia menemukan ladang subur dalam situasi sosial politik saat itu, di mana umat Islam masih dalam masa transisi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesedihan, kebingungan, dan gejolak dalam mencari kepemimpinan ideal menjadi pintu masuk bagi fitnah yang ia tebarkan. Ia cerdas memilih momen. Ketika suasana sosial mulai retak karena ketidakpuasan terhadap kebijakan administrasi khalifah, Abdullah bin Sabah hadir membawa bahan bakar untuk memperbesar api ketidakpuasan itu. Ia menyebarkan isu bahwa kekhalifahan telah direbut secara zalim dan bahwa hanya dengan mengembalikan hak kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, umat Islam bisa kembali kepada jalan yang benar. Ironisnya,
dalam penyebarannya, Abdullah bin Sabah, seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran secara sepotong dan memelintir maknanya agar sesuai dengan narasinya. Ia menggunakan bahasa agama untuk mendukung niat politisnya, sebuah metode yang berbahaya namun sangat efektif di tengah masyarakat yang religius. Keberhasilan awal Abdullah bin Sabah tidak lepas dari kemampuannya membaca situasi dan memainkan emosi massa. Ia tidak selalu berbicara secara frontal. Sebaliknya, ia bergerak seperti bayangan, membisikkan keraguan, membakar semangat tanpa menampakkan dirinya sebagai provokator utama. Maka tidak heran jika banyak yang terperangkap dalam jaring fitnahnya tanpa sadar. Dalam pengaruhnya yang kian meluas, Abdullah bin Sabah berhasil membangun jaringan rahasia yang tersebar di berbagai kota penting di dunia Islam. Ia mengorganisasi kelompok-kelompok kecil yang menyebarkan ide-idenya, memicu ketidakpuasan lokal, dan akhirnya menggerakkan massa untuk menentang kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, siapakah sebenarnya yang menarik tali di balik layar ini? Apakah benar Abdullah bin Sabah semata-mata bergerak atas inisiatif sendiri? Ataukah ada kekuatan lain di baliknya yang lebih besar, yang menggunakan dirinya sebagai pion dalam permainan politik yang lebih kelam? Abdullah bin Sabah memulai dakwahnya dengan metode yang sangat rapi dan penuh kehati-hatian. Ia tidak menyerang langsung kepemimpinan sahabat-sahabat besar. Sebaliknya, ia membungkus fitnahnya dengan pakaian agama. Ia berbicara tentang keadilan, hak-hak yang dizalimi, dan pentingnya mengikuti orang yang paling berhak setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya terdengar mulia, namun di balik itu tersembunyi racun yang perlahan meneteskan keraguan dan kebencian ke dalam hati umat. Dalam setiap pertemuan rahasianya, Abdullah bin Sabah menanamkan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah satu-satunya pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran dan memelintir maknanya agar seolah-olah mendukung klaimnya. Ia berulang kali membawakan ayat-ayat tentang kepemimpinan dan keutamaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dengan tafsir yang menyimpang jauh dari kebenaran. Sasaran utama dakwah rahasianya adalah orang-orang yang kurang kokoh dalam ilmu agama dan mereka yang memiliki keluhan sosial atau ekonomi terhadap pemerintahan. Abdullah bin Sabah tahu bahwa hati yang sudah dilanda ketidakpuasan jauh lebih mudah disusupi rasa benci dan iri. Ia mendekati mereka secara personal, mendengarkan keluh kesah mereka, dan perlahan-lahan menawarkan solusi yang penuh racun, revolusi terhadap kepemimpinan yang ada. Di Kufah, Basrah, dan Mesir, Abdullah bin Sabah berhasil membangun jaringan pendukungnya. Ia mengutus para pengikut setianya untuk menyebarkan ideologinya secara diam-diam. Setiap utusan ini bertugas menyusup ke dalam komunitas Muslim, mengikuti sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, dan berpura-pura menjadi bagian dari masyarakat sebelum akhirnya mulai menyebarkan bisikan fitnah. Mereka berbicara dengan lirih di sudut-sudut pasar, di sela-sela majelis kecil, atau di jalan-jalan sunyi. Mereka menanamkan pertanyaan-pertanyaan menggoda seperti, bukankah Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang paling berilmu? Atau, bukankah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak memimpin umat ini? Mereka jarang berbicara dengan nada frontal. Mereka tahu menantang otoritas sahabat secara terbuka hanya akan membuat mereka dihukum. Mereka memilih cara halus menusukkan keraguan ke dalam hati orang sedikit demi sedikit. Salah satu taktik paling berbahaya Abdullah bin Sabah adalah memainkan emosi umat terhadap ketidakadilan sosial. Ia menggambarkan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai simbol kekuasaan yang berat sebelah. Meskipun faktanya, Khalifah Utsman dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dermawan. Abdullah bin Sabah menyebarkan rumor bahwa Khalifah telah menzalimi rakyat, memperkaya keluarga, dan mengabaikan hak-hak kaum muslimin biasa. Propaganda ini menyebar cepat, menembus batas kota dan pedesaan. Fitnah ini seperti api kecil
yang ditiup perlahan-lahan di padang kering. Pada awalnya, hanya segelintir orang yang termakan. Namun seiring waktu, percikan ini membesar menjadi bara yang membakar kepercayaan umat. Banyak orang yang sebelumnya taat dan mencintai para sahabat mulai meragukan ketulusan mereka, merasa terpinggirkan, dan siap untuk melakukan perubahan dengan jalan kekerasan. Tidak berhenti di situ, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya juga mulai mengatur pertemuan rahasia, membahas strategi untuk menggulingkan pemerintahan sahabat. Mereka tidak bergerak serampangan. Mereka mendesain narasi yang memancing simpati dan menyusupkan konsep bahwa perlawanan adalah bentuk kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, gerakan mereka tidak terlihat sebagai pemberontakan, melainkan sebagai pembelaan agama. Dalam gerakannya, Abdullah bin Sabah juga mengadopsi metode manipulasi yang halus. Ia kadang-kadang mengarang surat-surat palsu yang diklaim berasal dari tokoh-tokoh penting di Madinah mendukung gerakan perubahan. Surat-surat ini dibacakan di tengah komunitas Muslim di berbagai daerah, memperkuat kesan bahwa perubahan sudah didukung oleh tokoh besar. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat tentang fitnah yang akan datang. Fitnah yang gelap gulita seperti potongan malam, di mana orang baik bisa terperosok dalam kekacauan tanpa sadar. Abdullah bin Sabah adalah contoh nyata bagaimana fitnah bisa bersembunyi di balik retorika yang indah dan syiar agama yang tampaknya mulia. Metode dakwah rahasia ini membuktikan kecerdikan dan kelicikan Abdullah bin Sabah dalam memainkan situasi sosial politik umat Islam. Ia tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi ia menciptakan atmosfer ketidakpuasan, mengatur pola pikir, dan membentuk opini publik perlahan-lahan. Pada akhirnya, umat tidak lagi berpikir jernih berdasarkan ilmu dan dalil, tetapi bergerak mengikuti emosi yang telah dipoles dengan fitnah. Saat Abdullah bin Sabah melihat pengaruhnya mulai meluas, ia merencanakan tahap berikutnya, mengoordinasi massa untuk bergerak serentak di berbagai kota besar, mengguncang kepemimpinan Islam dari akarnya. Ia tidak lagi sekadar menyebar ide, tetapi mulai menyiapkan aksi nyata yang akan mengubah sejarah Islam selamanya. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana mungkin seorang individu bisa menggerakkan ribuan umat untuk melawan pemimpin sah yang mereka cintai? Siapa saja sebenarnya yang turut bersekongkol dalam rencana ini? Dan seberapa dalam luka yang akan ditorehkan fitnah ini ke tubuh umat Islam? Setelah berhasil menanamkan benih keraguan terhadap kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Sabah melangkah lebih jauh dengan membawa ajaran yang jauh lebih berbahaya. Ia mulai memperkenalkan ideologi gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam mencintai seorang tokoh hingga melewati batas syariat. Sasaran utama pengkultusan ini adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dalam ajarannya yang ekstrim, Abdullah bin Sabah mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam tidak sekadar sahabat dan khalifah, melainkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Ia mulai menyebarkan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah pewaris hakiki kenabian, bahkan mengisyaratkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tersembunyi. Ini adalah penyimpangan besar dari prinsip tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Sabah mengajarkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam tidak mati, melainkan hanya menghilang dan suatu saat akan kembali sebagai pemimpin akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ide tentang raj'ah atau kembalinya Ali bin Abi Thalib alaihissalam kelak menjadi bagian dari ajaran sesat yang disebarkannya. Dengan narasi ini, ia menciptakan keyakinan baru di tengah umat bahwa kesetiaan kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam lebih tinggi nilainya daripada kesetiaan kepada syariat Islam yang sebenarnya. Gerakan ini semakin mengguncang barisan umat Islam. Banyak orang awam yang karena kecintaan mereka kepada keluarga Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam tergoda untuk menerima ajaran ghulu ini. Mereka tidak sadar bahawa dengan mengangkat seorang makhluk ke derajat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah tergelincir ke dalam lubang syirik yang nyata. Ali bin Abi Thalib alaihi salam sendiri, ketika mendengar tentang pengkultusan ini, menentangnya dengan keras. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahawa Ali bin Abi Thalib alaihi salam memerintahkan untuk menghukum orang-orang yang berlebihan dalam memujinya. Dalam satu peristiwa, Ali bin Abi Thalib alaihi salam bahkan membakar sebagian dari mereka yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ajaran ghulu terhadap akidah umat Islam pada masa itu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Ayat ini bukan hanya peringatan kepada umat terdahulu, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam agar tidak jatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan terhadap tokoh-tokoh mulia. Abdullah bin Sabah terus menghasut para pengikutnya bahawa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah satu-satunya sosok yang layak mendapatkan loyalitas absolut, bahkan lebih daripada loyalitas kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menanamkan dogma ini, ia memperdalam jurang pemisah antara kelompok yang tetap berpegang pada jalan sunnah dan kelompok yang mulai menyimpang. Propaganda ini semakin membesar seiring dengan meningkatnya ketegangan politik di dunia Islam. Di kota Kufah dan Basrah, kelompok-kelompok pengikut Abdullah bin Sabah mulai berani menampakkan diri. Mereka dengan lantang menyuarakan slogan-slogan yang mengangkat Ali bin Abi Thalib alaihi salam ke posisi ilahiyah. Hal ini menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat Muslim yang berusaha menjaga kemurnian akidah, ajaran ghulu. Yang diperkenalkan Abdullah bin Sabah menjadi cikal bakal lahirnya sekte-sekte yang kemudian berkembang menjadi cabang-cabang ekstrem dalam dunia Islam. Keyakinan bahwa seorang tokoh manusia bisa memiliki sifat-sifat ketuhanan adalah penyimpangan serius yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, strategi Abdullah bin Sabah sangat licik. Ia tidak langsung mendeklarasikan ajaran ini di hadapan umum. Ia menanamkannya di kalangan terbatas, perlahan-lahan, seperti racun yang disisipkan dalam madu. Setiap kelompok kecil yang ia bentuk membawa misi untuk memperluas ajaran ini, merekrut lebih banyak pengikut, dan menyebarkan ideologi sesatnya ke berbagai penjuru dunia Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Waspadalah kalian terhadap ghulu dalam agama, karena sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian adalah karena ghulu dalam agama." Peringatan ini tampak nyata dalam kasus Abdullah bin Sabah dan gerakannya. Pengaruh ajaran ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib alaihi salam tidak hanya mencemari akidah, tetapi juga memicu konflik sosial dan politik. Mereka yang tidak menerima ajaran ini dianggap kafir atau munafik oleh pengikut ajaran Abdullah bin Sabah. Hal ini menciptakan perpecahan internal yang semakin membelah umat Islam menjadi kelompok-kelompok yang saling berseteru. Di saat sebagian umat Islam berusaha keras menjaga persatuan dan kesucian ajaran tauhid, gerakan ghulu ini perlahan-lahan menumbuhkan benih perpecahan dan permusuhan. Abdullah bin Sabah berhasil membuat banyak umat Islam kehilangan arah, lebih mencintai sosok manusia daripada berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka tidak heran jika fitnah yang ia sebarkan di masa itu masih terasa. Dampaknya hingga hari ini, pecahan-pecahan pemikiran sesat yang mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu masih menjadi luka terbuka dalam tubuh umat Islam. Ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang lalai terhadap ajaran tauhid murni. Fitnah yang dirancang oleh Abdullah bin Sabah tidak berhenti pada pengkultusan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada rencana yang jauh lebih besar di balik gerakan rahasianya,
yakni menjatuhkan kepemimpinan sahabat mulia Khalifah Utsman bin Affan. Dengan penuh kesabaran licik, Abdullah bin Sabah memanfaatkan berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi untuk mengobarkan pemberontakan dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang dijuluki Dzunnurain, dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, lembut, dan mencintai umat. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang luas, kekayaan negara bertambah, dan umat Islam menikmati kemajuan. Namun, dengan bertambahnya kekayaan dan keluasan wilayah, muncul pula tantangan-tantangan baru dalam mengelola pemerintahan, termasuk kecemburuan, ketidakpuasan administratif, dan kecenderungan nepotisme yang disalahartikan. Abdullah bin Sabah membaca situasi ini dengan tajam. Ia mulai mengedarkan isu bahwa Khalifah Utsman bin Affan hanya mengangkat kerabat-kerabatnya dari suku Bani Umayyah ke posisi-posisi penting dan mengabaikan hak orang lain. Ia mengangkat potret ketidakpuasan lokal di berbagai daerah sebagai bukti kezaliman khalifah, meskipun faktanya banyak dari isu tersebut yang dilebih-lebihkan atau bahkan dimanipulasi. Metode penyebaran fitnahnya berjalan sangat sistematis. Abdullah bin Sabah mengirimkan para agennya ke berbagai kota besar seperti Mesir, Kufah, dan Bashrah. Mereka bekerja membangun opini di tengah masyarakat awam, menyusupkan narasi ketidakadilan, dan memprovokasi massa bahwa perubahan kepemimpinan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat. Ia mengandalkan jaringan kecil namun efektif, di mana satu agen dapat mempengaruhi puluhan orang, dan mereka pun pada gilirannya menjadi agen-agen fitnah berikutnya. Di antara strategi yang digunakan adalah menyebarkan surat-surat palsu yang seolah-olah berasal dari tokoh-tokoh besar di Madinah. Surat-surat ini berisi keluhan-keluhan tentang kezaliman pemerintahan Utsman bin Affan dan seruan halus untuk melakukan perubahan. Surat itu dibacakan di tengah kerumunan pasar, di majelis-majelis informal, bahkan di sela-sela acara keagamaan. Perlahan tapi pasti, kepercayaan umat terhadap Khalifah Utsman bin Affan mulai tergoyahkan. Salah satu taktik Abdullah bin Sabah yang paling berbahaya adalah menyesatkan semangat keagamaan umat. Ia menanamkan ide bahwa menentang pemimpin yang dianggap zalim adalah bentuk jihad fisabilillah. Ia menyitir ayat-ayat Al-Quran tentang keadilan dan keharusan melawan kezaliman, namun memelintir konteksnya untuk menghalalkan pemberontakan terhadap khalifah sah yang dipilih dengan musyawarah dan ridha umat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." Namun Abdullah bin Sabah justru membalikkan semangat perdamaian menjadi semangat perlawanan. Ia mendoktrin para pengikutnya bahwa berdiam diri dalam kondisi seperti ini adalah bentuk dosa, dan hanya dengan melawan Khalifah Utsman bin Affan mereka bisa dianggap sebagai pembela kebenaran. Di Mesir, pengaruh Abdullah bin Sabah mencapai puncaknya. Ia berhasil membentuk barisan pemberontak yang terorganisir, yang kemudian mengklaim bertindak atas nama kebenaran dan keadilan. Di Kufah dan Bashrah, kelompok serupa tumbuh, menunggu momentum untuk bergerak serentak. Mereka berkoordinasi dengan cermat, menyamakan isu, memperbanyak suara, dan mematangkan rencana pemberontakan. Pada saat yang sama, Khalifah Utsman bin Affan dengan sifatnya yang penuh kasih sayang, lebih memilih pendekatan lembut terhadap para pemberontak. Ia tidak mengerahkan pasukan untuk memukul mereka dengan kekerasan, berharap dengan dialog dan nasihat mereka kembali ke jalan yang benar. Namun Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya tidak menginginkan rekonsiliasi. Mereka menginginkan perubahan radikal. Ketika gelombang protes mulai menguat, Abdullah bin Sabah memanfaatkan celah itu untuk mengobarkan kebencian lebih dalam. Ia menuduh Khalifah Utsman bin Affan telah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa pemerintahan beliau penuh dengan kezaliman struktural. Tuduhan-tuduhan ini mengguncang banyak orang yang sebelumnya bersikap netral, karena fitnah yang diulang-ulang akhirnya menjadi kebenaran dalam pandangan orang awam. Dengan segala manipulasi ini,
Abdullah bin Sabah menciptakan kesan bahwa pemberontakan adalah gerakan suci untuk menegakkan keadilan. Ia berhasil mengelabui banyak umat bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya mereka menjadi alat dalam skenario besar menghancurkan persatuan Islam. Fitnah ini akhirnya membawa ribuan orang bergerak menuju Madinah, mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menuntut agar beliau turun dari jabatannya, suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang mewajibkan ketaatan kepada pemimpin selama tidak melakukan kekufuran yang nyata. Khalifah Utsman bin Affan tetap memilih jalan sabar. Beliau menolak menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dirinya demi menghindari pertumpahan darah di kota suci Madinah. Bahkan dalam kondisi dikepung dan diancam, beliau tetap berpegang teguh pada prinsip kasih sayang dan pengorbanan untuk umat. Tragedi kelam yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Islam. Sebuah peristiwa berdarah yang tidak hanya mengakhiri hidup sahabat mulia, tetapi juga membuka pintu lebar bagi fitnah dan perpecahan umat yang berkepanjangan. Dalam pusaran kejadian ini, nama Abdullah bin Sabah kembali mencuat sebagai sosok di balik layar yang memainkan peran penting dalam mengompori pemberontakan hingga akhirnya berujung pada pembunuhan keji Khalifah Utsman bin Affan. Dengan kesabarannya yang luar biasa, memilih untuk tidak melawan para pemberontak yang mengepung rumahnya. Beliau tetap menahan diri, berharap agar darah tidak ditumpahkan di tanah suci Madinah. Berulang kali para sahabat senior, termasuk Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan Zubair bin Awam, menawarkan bantuan untuk membela beliau dengan senjata, namun Khalifah Utsman bin Affan menolak dengan tegas. Ia lebih memilih untuk menjadi martir daripada menjadi sebab pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Abdullah bin Sabah meskipun tidak secara langsung terlihat menghunuskan pedang kepada Khalifah Utsman bin Affan, meninggalkan jejak pengaruhnya yang dalam. Jaringan fitnah yang ia bangun di berbagai kota, doktrinasi kebencian terhadap khalifah, serta penyebaran isu-isu palsu, telah membentuk atmosfer penuh kebencian yang membuat massa mudah terprovokasi. Pemberontak yang mengepung rumah khalifah Utsman bin Affan bukanlah orang-orang berilmu dan berakhlak, melainkan massa yang telah diracuni oleh propaganda. Mereka mengklaim membela keadilan, namun tindakan mereka justru menginjak-injak prinsip keadilan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan melarang air dan makanan masuk ke rumah sang khalifah, memperlakukan beliau yang lanjut usia itu dengan kezaliman yang mengiris hati. Hari demi hari pengepungan berlangsung. Para pemberontak mendesak Khalifah Utsman bin Affan untuk melepaskan jabatannya, namun beliau dengan penuh keyakinan menolak. Beliau berkata bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau untuk bersabar atas cobaan ini, bahkan jika nyawanya harus menjadi taruhan. Pada suatu malam yang sunyi, saat kota Madinah tertidur dalam kegelisahan, para pemberontak menerobos masuk ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Dengan penuh kekejaman, mereka menyerang beliau yang sedang membaca Al-Quran. Darah suci sang khalifah menodai lembaran mushaf, menandai salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah umat Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Namun hari itu, di tengah kota suci, kerusakan besar telah terjadi. Jiwa seorang khalifah yang saleh direnggut dalam kekejaman, dan umat Islam memasuki era fitnah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya." Tersirat dalam berbagai riwayat bahwa dalang intelektual dari seluruh peristiwa ini adalah hasil racun pemikiran yang ditanamkan oleh Abdullah bin Sabah. Meski mungkin bukan ia sendiri yang mengangkat pedang, ideologi penuh kebencian yang ia sebarkan telah mendorong terjadinya tragedi. Ini, ia berhasil mengubah keluhan kecil menjadi kemarahan besar dan kemarahan menjadi pembunuhan. Ironisnya, setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, banyak dari pemberontak tersebut justru saling tuduh-menuduh,
dan tidak sedikit yang akhirnya menyesali perbuatan mereka. Namun penyesalan datang terlambat. Umat Islam telah kehilangan seorang pemimpin penuh hikmah dan luka perpecahan telah menganga lebar di tubuh umat. Dampak dari pembunuhan ini tidak berhenti pada kematian Khalifah Utsman bin Affan. Ia memicu serangkaian perang saudara di antara kaum muslimin. Perang Jamal dan perang Siffin meletus, mengadu sesama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Retakan yang diciptakan oleh fitnah Abdullah bin Sabah membelah barisan umat Islam dan meninggalkan bekas yang terasa hingga hari ini. Abdullah bin Sabah yang telah berhasil mengobarkan api fitnah memilih bersembunyi dalam bayang-bayang. Ia tidak muncul sebagai pemimpin baru, tidak pula menawarkan solusi atas kekacauan yang ia timbulkan. Ia hanyalah penyulut, bukan pembangun. Ia menabur benih perpecahan lalu menghilang, meninggalkan umat Islam bergulat dalam luka yang mendalam. Tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi pelajaran pahit bahwa fitnah, ketika dibiarkan, tumbuh bisa menghancurkan bahkan umat yang paling mulia sekalipun. Sebuah fitnah yang berawal dari bisikan kecil, dari keraguan yang ditanamkan tanpa dasar, akhirnya menjatuhkan seorang khalifah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bahwa akal sehat, ilmu, dan kesabaran adalah benteng pertahanan umat dari tipu daya fitnah. Ketika umat membiarkan emosi mengalahkan akal, ketika prasangka mengalahkan ilmu, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Namun pertanyaan besar tetap tersisa. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana nasib umat Islam? Apakah fitnah ini berhenti? Setelah darah Khalifah Utsman bin Affan tumpah di tanah Madinah, umat Islam seperti dibiarkan mengarungi badai tanpa nahkoda yang kokoh. Luka yang menganga tidak sembuh, justru membusuk menjadi permusuhan terbuka di antara para sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah pusaran fitnah ini, ideologi beracun yang ditanamkan oleh Abdullah bin Sabah terus merambat, memicu dua perang besar yang tercatat kelam dalam sejarah Islam, Perang Jamal dan Perang Siffin. Kematian Khalifah Utsman bin Affan meninggalkan pertanyaan besar yang membebani umat. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah darah suci itu akan dibiarkan tanpa pembalasan? Di satu sisi, Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai khalifah baru berusaha menjaga persatuan umat, mengutamakan stabilitas daripada penegakan hukuman instan. Di sisi lain, Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah menuntut keadilan segera atas kematian sahabat mereka. Khalifah Utsman bin Affan, ani Abdullah bin Sabah, meskipun tidak berdiri di medan perang dengan pedang di tangan, berada di balik layar sebagai penyebar bara permusuhan. Ia dan para pengikutnya yang sudah tertanam di berbagai kota melihat peluang emas. Mereka tahu bahwa umat Islam yang baru saja terguncang akan mudah dimanipulasi. Maka mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam tidak serius mencari keadilan bagi Khalifah Utsman bin Affan, bahwa beliau melindungi para pembunuh, bahkan bahwa beliau setuju atas pembunuhan itu. Fitnah ini menguat, diperkuat dengan surat-surat palsu dan bisikan-bisikan licik yang tersebar di antara para pengikut kedua kubu. Mereka menghasut sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib alaihi salam untuk mencurigai Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat senior. Sebaliknya, mereka menghasut kubu Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam menunda keadilan demi melindungi kekuasaannya. Sebuah jaringan fitnah yang licik dan rapi mengikat kedua belah pihak dalam pusaran saling curiga dan kemarahan. Puncaknya terjadi di Padang Jamal, di luar kota Basrah. Dua pasukan yang seharusnya bersaudara bertemu dalam ketegangan luar biasa. Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebenarnya mengupayakan jalan damai. Beliau mengirim utusan, berdialog, dan bahkan hampir mencapai kesepakatan dengan kubu Aisyah radhiyallahu anha. Namun, di malam sebelum perjanjian damai diratifikasi, sekelompok pemberontak yang sebagian besar terpengaruh ajaran Abdullah bin Sabah melakukan serangan mendadak. Mereka menyerang pasukan Aisyah radhiyallahu anha
tanpa sepengetahuan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mereka tahu bahwa begitu darah tertumpah, tidak ada lagi jalan kembali. Serangan itu memicu kekacauan. Kedua belah pihak mengira telah dikhianati dan terjadilah pertempuran dahsyat yang memakan korban besar dari kedua pihak. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." Namun malam itu, darah persaudaraan digantikan oleh darah permusuhan yang tumpah ruah akibat fitnah yang ditabur bertahun-tahun sebelumnya. Perang Jamal berakhir dengan kekalahan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib alaihi salam memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha dengan penuh kehormatan dan mengantarnya kembali ke Madinah. Namun luka fitnah sudah terlanjur menggores hati umat. Belum sempat luka Jamal sembuh, umat Islam kembali terseret ke medan peperangan di Siffin. Kali ini antara Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah sebagai gubernur Syam dan kerabat Khalifah Utsman bin Affan menuntut pembalasan terhadap para pembunuh Utsman sebelum berbayat kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sebuah tuntutan yang tampak logis, namun dalam realitasnya sangat rumit untuk dipenuhi tanpa memperburuk keadaan. Sekali lagi, jaringan fitnah yang dipelihara oleh ideologi Abdullah bin Sabah bekerja. Mereka meniupkan bisikan kebencian di kedua kubu. Kepada Muawiyah, mereka menyebarkan ketakutan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam tidak akan pernah menghukum para pembunuh. Kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam, mereka menyebarkan tuduhan bahwa Muawiyah hanya ingin kekuasaan dan tidak ikhlas dalam memperjuangkan keadilan. Pertempuran Siffin pun meletus. Ribuan jiwa kembali melayang di antara pedang-pedang yang terhunus. Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang menginginkan perdamaian hampir mencapai kemenangan, namun kembali fitnah menghancurkan segalanya. Ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda seruan damai. Melihat Al-Quran, banyak pasukan Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang termakan emosi dan menghentikan serangan. Meski Ali bin Abi Thalib alaihi salam tahu ini adalah tipu daya, pertempuran pun terhenti dalam keadaan setengah menang, setengah kalah, dan umat Islam kembali terjebak dalam kebingungan. Dari semua peristiwa ini, jejak ajaran Abdullah bin Sabah begitu nyata. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi ide-idenya telah mengarahkan tangan-tangan umat Islam untuk saling menumpahkan darah. Perang Jamal dan Siffin menjadi bukti betapa fitnah yang disebarkan dengan sabar dan sistematis bisa menghancurkan kekuatan sebesar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bara perang Jamal dan Siffin membakar tubuh umat Islam, bayang-bayang Abdullah bin Sabah seolah-olah lenyap dari permukaan sejarah. Sosok yang pernah menyalakan fitnah terbesar di tubuh umat ini mengadu sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini menghilang dari catatan pertempuran dan politik terbuka. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, kemana Abdullah bin Sabah pergi setelah fitnah yang ia tabur mekar menjadi kekacauan besar? Sejarawan klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Asakir mencatat berbagai spekulasi tentang nasib Abdullah bin Sabah. Sebagian riwayat menyatakan bahwa ia akhirnya dieksekusi atas perintah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Disebutkan bahwa ketika kelompok ekstrem pengkultus Ali bin Abi Thalib alaihi salam mulai terang-terangan menyatakan keyakinan syirik, Ali bin Abi Thalib alaihi salam bertindak tegas terhadap mereka, dan di antara mereka ada Abdullah bin Sabah. Riwayat lain menyatakan bahwa Abdullah bin Sabah tidak pernah secara langsung dieksekusi, melainkan memilih untuk bersembunyi, melarikan diri dari pusat-pusat kekuasaan Islam, dan melanjutkan penyebaran fitnahnya di bawah tanah. Ia berpindah-pindah kota, dari Kufah ke Bashrah, dari Syam ke Yaman, selalu meninggalkan jejak kerusakan dalam komunitas Muslim yang belum stabil. Ada pula yang meyakini bahwa Abdullah bin Sabah sengaja dihilangkan dari panggung sejarah oleh para pengikutnya sendiri.
Mereka tidak lagi membutuhkan sosoknya setelah ideologi sesat yang ia bangun sudah menancap kuat di sebagian kalangan umat Islam. Dengan demikian, ia menjadi korban dari fitnahnya sendiri, dihancurkan agar tidak menjadi beban bagi gerakan yang lebih besar. Sumber lain mengindikasikan bahwa Abdullah bin Sabah lebih memilih mengabdi pada proyek jangka panjang, memperkuat fondasi aliran ekstrem yang kelak menjadi cikal bakal beberapa sekte menyimpang dalam Islam. Ia tidak lagi mengejar popularitas pribadi, melainkan berfokus membentuk generasi penerus yang membawa ideologinya tanpa menghubungkan nama mereka dengan dirinya. Misteri seputar jejak Abdullah bin Sabah memperlihatkan betapa liciknya gerakan fitnah ini. Ia tidak membutuhkan satu wajah untuk terus hidup. Fitnah yang ia tabur tumbuh dengan sendirinya, menghidupi dirinya dari kebencian, dendam, dan ketidakpahaman yang melanda umat. Ia seperti api dalam sekam, tak terlihat namun terus membakar akar-akar persatuan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Namun akibat fitnah yang bertubi-tubi, umat Islam sulit mengobati luka perpecahan yang sudah telanjur menganga. Abdullah bin Sabah, meskipun mungkin telah tiada, meninggalkan warisan berbahaya yang bertahan lintas generasi. Apapun yang terjadi, terhadap jasadnya, satu hal pasti. Pengaruh Abdullah bin Sabah tidak berakhir seiring hilangnya fisiknya. Justru dari celah kehancuran itu lahir aliran-aliran ekstrem yang menuhankan manusia, membenci sahabat, dan menentang prinsip-prinsip utama, tauhid. Setiap pecahan sekte, setiap serpihan kelompok yang menjauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW seakan membawa setitik racun dari benih pertama yang ia tanamkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa membicarakan keberadaan Abdullah bin Sabah bukan hanya soal menelusuri jejak seorang individu, melainkan memahami pola besar bagaimana fitnah bekerja. Fitnah selalu dimulai dengan satu bisikan kecil, satu keraguan yang tidak dijawab dengan ilmu, satu amarah yang tidak diredam dengan kesabaran. Dan dari situlah kebinasaan umat bermula. Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam berbagai riwayat memperingatkan umat tentang bahaya fitnah yang tersembunyi di balik slogan-slogan kebenaran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, "Kata-kata mereka benar, tetapi maksud mereka batil." Inilah hakikat dari metode Abdullah bin Sabah, membungkus kebatilan dengan kalimat-kalimat kebenaran untuk menipu hati yang lemah. Ketika umat Islam lalai dari ilmu, mudah terseret emosi dan lebih percaya bisikan ketimbang kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tanpa sadar menghidupkan kembali pola-pola yang pernah digunakan oleh Abdullah bin Sabah. Ini menjadi pelajaran abadi, bahwa menjaga akidah bukan hanya soal menghafal ayat, tetapi juga tentang menjaga kejernihan berpikir, kesabaran dalam bertindak, dan keikhlasan dalam bermuamalah. Ketika membicarakan Abdullah bin Sabah, umat Islam menemukan satu nama yang penuh dengan kontroversi, bukan hanya karena peran fitnah yang dilekatkan padanya, tetapi juga karena perdebatan tentang eksistensinya itu sendiri. Sejak masa klasik hingga era modern, para ulama berbeda pendapat. Ada yang meyakini keberadaannya sebagai fakta sejarah yang kuat, dan ada pula yang menganggap kisah tentangnya telah dibesar-besarkan, bahkan mungkin dipolitisasi untuk menutupi konflik internal umat. Di Tianan, antara ulama klasik, sebagian besar mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Imam Al-Tabari dalam kitab tarikhnya menyebutkan sosok ini sebagai biang keladi fitnah yang menyebabkan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan memperkeruh suasana hingga meletusnya Perang Jamal dan Siffin. Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga mengisyaratkan bahwa Abdullah bin Sabah adalah seorang nyata yang menebar kerusakan dengan menyusupkan ajaran ghulu dalam mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Menurut pandangan para ulama, ini Abdullah bin Sabah adalah bukti nyata bagaimana satu individu melalui manipulasi cerdas bisa menciptakan kerusakan besar di tengah barisan umat terbaik.
Ia dijadikan contoh konkret tentang bahayanya membiarkan fitnah berkembang tanpa dilawan dengan ilmu dan ketegasan. Namun, tidak semua sejarawan dan ulama menerima kisah Abdullah bin Sabah tanpa kritik. Di masa-masa kemudian, terutama ketika dunia Islam mengalami perpecahan politik yang tajam antara berbagai sekte, muncul pendapat-pendapat baru yang mempertanyakan validitas cerita tentang dirinya. Sebagian ulama modern, terutama yang berpandangan kritis terhadap historiografi klasik, berpendapat bahwa sosok Abdullah bin Sabah mungkin telah dibesar-besarkan. Menurut mereka, kehadiran Abdullah bin Sabah dalam teks-teks sejarah mungkin lebih berfungsi sebagai simbol atau metafora untuk menggambarkan adanya pengaruh asing yang menyebabkan fitnah di tubuh umat Islam, daripada sebagai catatan faktual tentang seseorang yang benar-benar eksis dalam bentuk seperti yang digambarkan. Beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa tudingan kepada Abdullah bin Sabah mungkin merupakan cara politis untuk melemparkan kesalahan ke pihak luar, agar konflik internal di antara para sahabat tidak tampak terlalu mencolok. Dengan adanya figur seperti Abdullah bin Sabah, maka tragedi besar seperti pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan Perang Jamal dapat dilihat sebagai akibat dari provokasi eksternal, bukan kesalahan umat sendiri. Meskipun demikian, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berhati-hati dalam mengomentari kisah ini. Mereka mengakui bahwa fitnah besar memang terjadi, bahwa pemberontakan dan perang saudara adalah realitas sejarah. Tetapi dalam membahas peran Abdullah bin Sabah, mereka menekankan pentingnya berpegang pada riwayat yang terpercaya dan tidak terjebak dalam glorifikasi atau pengabaian berlebihan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai riwayat tentang Abdullah bin Sabah. Keharusan untuk meneliti sumber, memastikan sanad, dan mempertimbangkan konteks historis sebelum menarik kesimpulan. Ulama seperti Ibnu Taimiyah juga mengingatkan bahwa meskipun riwayat tentang Abdullah bin Sabah diterima oleh banyak sejarawan, fokus utama dalam memahami sejarah Islam adalah menjaga kehormatan para sahabat dan tidak terjebak dalam narasi yang memperkeruh fitnah. Abdullah bin Sabah, jikapun benar ada, bukanlah sebab satu-satunya dari semua kekacauan yang terjadi, tetapi hanya salah satu pemicu di antara banyak faktor sosial dan politik yang kompleks. Di sisi lain, beberapa ulama Syiah ekstrim menolak keras keberadaan Abdullah bin Sabah. Mereka menganggap kisah tentang dirinya adalah rekayasa Bani Umayyah untuk mendiskreditkan kelompok pecinta Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bagi mereka, menyebut Abdullah bin Sabah sebagai pendiri fanatisme kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah bentuk ketidakadilan terhadap sejarah perjuangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam menilai sejarah. Tidak cukup hanya membaca satu riwayat atau satu buku, tetapi perlu pengkajian lintas sumber, menimbang antara yang sahih dan yang lemah, serta memahami kepentingan politik yang mungkin mempengaruhi penyampaian sejarah. Meskipun nama Abdullah bin Sabah perlahan menghilang dari panggung utama sejarah, pengaruh ideologi beracunnya tidak pernah benar-benar sirna. Sebaliknya, benih fitnah yang ia tanam berkembang menjadi pohon-pohon besar yang cabangnya membelah persatuan umat Islam. Warisan Abdullah bin Sabah tidak hanya tercermin dalam tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan atau dalam Perang Saudara Pertama, tetapi juga dalam lahirnya sekte-sekte ekstrem yang bertahan hingga hari ini. Salah satu bentuk warisan paling nyata dari ajaran Abdullah bin Sabah adalah berkembangnya kelompok gulat, yaitu kelompok yang berlebihan dalam mengkultuskan manusia hingga hampir memposisikan mereka setara dengan ketuhanan. Kelompok-kelompok ini menjadikan Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai objek pengkultusan, mengangkat beliau dari kedudukan sahabat mulia menjadi sosok semi-ilahi dalam keyakinan mereka. Dalam pandangan ghulat, Ali bin Abi Thalib alaihi salam diyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan, mengetahui hal-hal gaib,
Bahkan disebutkan tidak mengalami kematian sejati melainkan hanya bersembunyi untuk suatu masa kembali. Ini jelas bertentangan dengan prinsip tauhid murni yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jin ayat 26 dan 27, Dia Allah, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Dia. Ayat ini dengan tegas menutup segala celah untuk mengangkat makhluk ke derajat ketuhanan. Namun ajaran Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya justru membuka pintu syirik yang nyata dengan menjadikan manusia sebagai pusat pengabdian. Dari ajaran Ghulat ini, kemudian lahir varian-varian keyakinan yang lebih sistematis dalam bentuk sekte-sekte Syiah ekstrim. Meskipun tidak semua pengikut Syiah menyimpang, sebagian kelompok mengadopsi ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan Islam murni. Misalnya, keyakinan tentang wasiat imamah yang dianggap sebagai bagian dari rukun agama, atau doktrin tentang ketidakmungkinan para imam suci melakukan kesalahan, bahkan dalam urusan duniawi. Abdullah bin Sabah menjadi simbol awal dari munculnya paham takfiri, yaitu mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka, dan paham eksklusivisme ekstrim yang memecah umat Islam menjadi kami versus mereka. Inilah yang menjadikan fitnahnya begitu berbahaya. Bukan hanya menebar kebencian sesaat, tetapi mengubah struktur pemikiran umat menjadi terpecah dan saling mencurigai. Dalam sejarah Islam kemudian hari, sekte-sekte yang terinspirasi oleh ideologi ini tidak hanya berbeda dalam keyakinan, tetapi juga membawa perpecahan politik yang nyata. Revolusi-revolusi, pemberontakan, dan perang-perang saudara, banyak yang berakar pada tafsir ekstrem yang diwarisi dari pola pikir yang pertama kali disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman memperingatkan umat tentang bahaya ghulu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu mereka dalam agama." Hadis ini menunjukkan bahwa penyakit yang menghancurkan umat terdahulu kembali mengancam umat Islam jika tidak diwaspadai dengan serius. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa warisan Abdullah bin Sabah adalah salah satu sumber utama perpecahan dalam dunia Islam. Ia bukan hanya meninggalkan fitnah dalam bentuk konflik fisik, tetapi juga menanamkan akar-akar ideologi sesat yang merusak kemurnian ajaran tauhid. Sampai hari ini, kita dapat melihat jejak ajarannya dalam bentuk pemujaan berlebihan terhadap tokoh, mengkultuskan pemimpin tertentu, menganggap kebenaran hanya milik satu golongan, dan mengkafirkan seluruh umat di luar kelompok mereka. Ini semua adalah lanjutan dari racun pertama yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah berabad-abad lalu. Sebagian besar ulama Ahlus Sunnah terus menekankan pentingnya membersihkan Islam dari pengaruh ghulu dan ekstremisme. Mereka mengajarkan kembali kepada umat untuk mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Ahlul Bait dan para sahabat dengan cinta yang wajar dan proporsional, tanpa berlebih-lebihan hingga mengangkat mereka ke derajat yang tidak diajarkan oleh syariat. Sebab dalam Islam, cinta sejati kepada sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya memerintahkan bukan membangun keyakinan baru yang menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat-sifat ketuhanan. Kisah panjang tentang Abdullah bin Sabah bukan sekadar potongan sejarah yang usang, melainkan cermin abadi tentang betapa rapuhnya persatuan umat jika dibiarkan terpecah oleh fitnah. Dari seorang individu yang pandai memainkan emosi dan memutarbalikkan agama, lahirlah badai besar yang mengguncang tubuh umat Islam dan meninggalkan luka yang masih terasa hingga berabad-abad setelahnya. Pelajaran pertama yang harus diambil adalah bahwa fitnah tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Fitnah tumbuh dari kelalaian umat dalam menjaga akidahnya, dari lemahnya ilmu,
dari keterikatan emosional yang tidak dibentengi dengan ketegasan syariat. Abdullah bin Sabah memanfaatkan semua celah ini. Ia tidak menciptakan fitnah dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kata-kata, dengan keraguan yang disusupkan, dengan rasa kecewa yang dibesarkan. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Dan peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu." Ayat ini mengajarkan bahwa fitnah sekali muncul, tidak hanya melanda para pelaku dosa, tetapi dapat membakar seluruh komunitas, bahkan mereka yang mulia sekalipun. Satu sosok yang syarat dengan tipu daya seperti Abdullah bin Sabah mampu menghancurkan keutuhan umat yang dibangun dengan darah dan air mata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengajarkan umat Islam bahwa sekecil apapun fitnah, jika dibiarkan tanpa perlawanan ilmu, tanpa peneguhan tauhid, maka ia akan tumbuh menjadi kehancuran besar. Kisah ini juga memperlihatkan pentingnya menjaga akidah tetap lurus. Tauhid bukan hanya tentang keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tentang loyalitas kepada prinsip-prinsip agama tanpa menambahi dan mengurangi. Ketika umat mulai mengkultuskan manusia, ketika cinta kepada tokoh melebihi cinta kepada kebenaran, maka disitulah benih syirik mulai tumbuh. Abdullah bin Sabah menyusupi umat dengan ajaran ghulu, dan fitnah itu berhasil karena umat tidak kokoh dalam memahami batas-batas cinta dan loyalitas dalam agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memperingatkan, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis ini menjadi benteng akidah yang sangat kuat, mengingatkan umat bahwa pemuliaan yang melampaui batas terhadap manusia, bahkan terhadap Nabi, adalah jalan menuju kesesatan. Pelajaran ketiga adalah kewaspadaan terhadap provokasi di dalam tubuh umat. Abdullah bin Sabah tidak datang dari luar, ia menyusup ke dalam barisan umat. Ia salat bersama, menghadiri majelis ilmu, bahkan berbicara dengan bahasa agama. Ia membungkus fitnahnya dengan dalil-dalil yang dipelintir, sehingga banyak orang yang tertipu mengira bahwa mereka sedang berjuang di jalan kebenaran, padahal mereka sedang menyeret diri ke jurang perpecahan. Inilah pentingnya menguatkan ilmu dalam setiap generasi Muslim. Umat yang dangkal ilmunya akan mudah dibakar oleh emosi. Mereka yang tidak memahami prinsip-prinsip akidah dengan benar akan mudah diprovokasi untuk mengkafirkan saudaranya, memerangi sesama Muslim, dan akhirnya menghancurkan barisan umat dari dalam. Sejarah Abdullah bin Sabah mengajarkan bahwa bahaya terbesar bukan dari musuh yang nyata, tetapi dari musuh yang menyamar sebagai saudara. Mereka yang membawa slogan keadilan, cinta Ahlul Bait, atau seruan tauhid, namun di baliknya menyimpan pisau fitnah, adalah ancaman paling berbahaya bagi keselamatan umat. Maka dari itu, menjaga persatuan umat bukan hanya slogan kosong, ia adalah kewajiban syar'i yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Persatuan bukan berarti membenarkan segala kesalahan, tetapi persatuan berarti mengedepankan ilmu, adab, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, bukan dengan mengobarkan api kebencian yang membakar sesama Muslim. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Tali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami sesuai pemahaman para sahabat. Itulah benteng sejati umat dari serangan fitnah seperti yang ditabur oleh Abdullah bin Sabah. Pelajaran terakhir dan mungkin yang paling menyakitkan adalah bahwa sebagian besar umat Islam tidak kalah karena kekuatan musuh, tetapi karena kelalaian sendiri. Kelemahan akidah, ketergelinciran dalam hawa nafsu, dan kerapuhan dalam menghadapi perbedaan adalah pintu masuk bagi kehancuran.
Jika generasi ini tidak mengambil pelajaran dari kisah Abdullah bin Sabah, maka umat Islam akan terus mengulang tragedi yang sama dalam berbagai bentuk baru. Fitnah akan terus muncul dengan wajah berbeda, dengan jargon baru, tetapi hakikatnya tetap sama, memecah belah umat dan menjauhkan mereka dari jalan lurus. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mempelajari sejarah dengan sikap kritis dan penuh keikhlasan. Bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menutup pintu-pintu fitnah yang mengintai di setiap zaman. Hanya dengan ilmu yang lurus, akidah yang kokoh, dan persaudaraan yang tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat ini akan mampu menghindari jebakan-jebakan fitnah serupa di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, memperkuat iman dan tauhid kita, serta membimbing umat ini kembali ke jalan yang diridainya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dari kisah tentang Abdullah bin Sabah ini kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga akidah yang lurus, membentengi diri dengan ilmu, dan tidak mudah terprovokasi oleh fitnah. Mari kita tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW, menebarkan persatuan dan menghindari segala bentuk perpecahan dalam tubuh umat. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lauhul Mahfudz agar semakin banyak saudara kita yang belajar dari sejarah dan memperkokoh iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.